Co-Citizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Galo dari HR Department dan di edisi Knowledge Corner yang pertama kali ini kita akan membahas mengenai self-management yang berkaitan dengan learning style atau gaya belajar. Gaya belajar seseorang harus bisa dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini berkaitan pula dengan seorang atasan yang harus bisa memahami gaya belajar dari membernya, supaya bisa mengefektifkan cara kerjanya. Sejak tahun 1970-an, para peneliti telah mengeksplorasi berbagai cara belajar. Dan juga dari penelitian ini membantu para manajer atau para atasan untuk mengidentifikasi cara belajar atau gaya belajar yang optimal dari masing-masing karyawannya. Sehingga hal ini dapat mencocokkan dengan kursus dan pelatihan yang sesuai untuk karyawannya. Pada tahun 1984, David A. Kolb, seorang ahli pendidikan Amerika, menyatakan ada 4 tahapan siklus pembelajaran yang disebut dengan the learning cycle. Untuk tahap pembelajaran yang pertama yaitu experiencing, yang kedua the reviewing, kemudian yang ketiga drawing conclusion, dan yang keempat trying things out. Lalu pada tahun 1986, Petrus Honey dan Alan Mumford mengaitkan model siklus pembelajaran tersebut dengan 4 kepribadian, yaitu aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Dimulai dari siklus pembelajaran yang pertama, yaitu experiencing. Kepribadian aktivis belajar dari model ini. Mereka lebih senang belajar dengan mengalami langsung pengalaman yang baru, namun bekerja dengan terburu-buru dan mengambil resiko yang tidak perlu. Kemudian, siklus pembelajaran yang kedua adalah reviewing. Kepribadian reflektor belajar dengan teknik reviewing atau meninjau. Mereka lebih senang mengumpulkan informasi, mengamati, dan merenungkan hal-hal yang telah terjadi. Oleh karena itu, sikapnya cenderung berhati-hati dan teliti, serta meluangkan waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya, siklus pembelajaran ketiga yaitu drawing conclusion. Kepribadian teoritis belajar dengan drawing conclusion atau membentuk gagasan. Mereka bekerja dengan fakta dan konsep yang logis, sehingga tidak cocok dengan lingkungan kerja yang tidak terstruktur. Dan yang terakhir, siklus pembelajaran yang keempat yaitu trying things out. Kepribadian pragmatis senang mencoba atau menerapkan pembelajaran mereka di dunia nyata, bukan mempelajari dari teori. Nah, selain the learning style yang dikemukakan oleh ketiga tokoh tadi, terdapat salah satu eksposisi gaya belajar juga yang terkenal di tahun 1970-an, yaitu model Dan and Dan. Model Dan and Dan dari tahun 1978 dikemukakan oleh Profesor Amerika Rita Dunn dan Kenneth Dunn. Model ini berfokus pada kelima preferensi tentang bagaimana sebuah faktor berpengaruh pada keoptimalan belajar seorang manusia. Preferensi yang pertama adalah lingkungan. Pertanyaan tentang bagaimana kebisingan, cahaya, dan temperatur mempengaruhi proses pembelajaran seseorang. Kemudian, preferensi yang kedua adalah emotion. Preferensi ini mempertanyakan apakah kalian membutuhkan struktur, bimbingan, dan juga dukungan motivasi. Lalu yang ketiga adalah sosiologis. Apakah kalian suka belajar sendiri atau bersama dengan tim? Pertanyaan ini juga penting untuk menentukan bagaimana gaya belajar yang optimal untuk kalian. Selanjutnya, yang keempat adalah fisiologis, yang mempertanyakan tentang pada jam berapa kalian belajar dengan baik. Dan yang kelima, yaitu psikologis. Apakah kalian menangani informasi secara analitis, reflektif, atau impulsif? Baik, itulah kelima preferensi yang dapat kalian jawab untuk menentukan bagaimana gaya belajar yang optimal untuk kalian. Ingatlah bahwa penting sekali bagi kita untuk bisa menentukan dan memahami diri sendiri, dimulai dari memahami gaya belajar kita untuk memupuk komunikasi dan kolaborasi yang efektif.
serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dalam sebuah kelompok atau organisasi. Yuk, dari sekarang coba kalian merenungkan, apakah selama ini kalian sudah belajar dengan optimal? Apakah kalian bisa menerima arahan dari atasan dan bekerja secara efektif? Jika belum, segera temukan gaya belajar yang optimal bagi kalian, dan kalian juga boleh kok sharing di kolom komentar mengenai gaya belajar kalian. Demikian penjelasan mengenai learning style. Terima kasih Poko Citizen, terus semangat dan tetap produktif.